alam dunia beki poek geus loba jalma nu pasek umat Islam silih ledek ka ulama wani ngadek alam dunia beki angar loba jalma anu sasar kana takdir geus teu sadar maksiat dianggap wajar. Abuya Uci Turtusi Cilongok, Tangerang, Banten adalah sosok ulama karismatik sekaligus paku tanah Banten pada masanya. Mubalik Kondang Banten yang satu ini merupakan pengasuh sekaligus pimpinan pondok pesantren Al-Istiqlaliyah yang didirikan oleh ayahandanya Abuya Ahmad Dimyati Cilongok. Abuya Uci adalah salah satu ulama kebanggaan tanah Banten yang al-alim, al-allamah, al-kamil, al-wara dari pondok pesantren Al-Istiqlaliyah yang terletak di Kampung Cilongok, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Siapa yang tak kenal akan sosok Abuya Uci yang begitu terkenal dengan ketinggian akan ilmu agamanya? Bahkan dari segi karomah pun sudah banyak orang yang membuktikan dan menyaksikannya. Beliau berguru ke beberapa ulama ternama, diantaranya yaitu ayahnya sendiri Abuya Dimyati Cilongok, Abuya Dimyati Cidahu, Abuya Yusuf Caringin, dan beberapa ulama ternama lainnya. Semasa hidupnya, beliau begitu masyhur sebagai ulama yang sangat harum namanya. Kemasyhuran namanya hingga ke daerah luar Pulau Jawa, bahkan mancanegara. Abuya Uci termasuk sahabat karib Gus Dur dan Habib Lutfi bin Yahya. Semasa hidupnya, Presiden Republik Indonesia keempat ini kerap kali menyambangi kediamannya. Begitupun dengan Habib Lutfi bin Yahya. Hal ini menandakan bahwa Abuya Uci adalah sosok kiai yang istimewa. Bahkan ketika Gus Dur mengisi acara di Ponpes Babakan Ciwaringin Cirebon, beliau berkata bahwa ada 5 kiai yang menjadi paku buminya Pulau Jawa setelah tahun 1990. Di antaranya yaitu Gusmik Pelosok Kediri, Jawa Timur, Kiai Haji Ahmad Muzaki Jember, Jawa Timur, Kiai Haji Syarif Monopringgo Pekalongan, Jawa Tengah, Mama Kosim Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, dan Abuya Uci Turtusi Cilongok, Tangerang, Banten. Selain menjadi kebanggaan tanah Banten, Abuya Uci juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Dengan keistimewaan yang diberikan Allah kepada Abuya Uci, hati umat Islam merasa rindu untuk bertemu dan silaturahim dengan sosok ulama yang satu ini. Kepiawaiannya menyampaikan dan mengajarkan ilmu agama dengan ikhlas, membuat tausiah yang beliau sampaikan sangat jelas dan mudah dipahami oleh para jamaah, sehingga nama Abuya Uci masyhur hingga seantero nasional. Itulah sebabnya tak heran jika semasa hidupnya beliau dijuluki sebagai Rinjani di Pulau Jawa. Berikut beberapa karomah Abuya Uci Turtusi Cilongok, Tangerang, Banten yang berhasil dihimpun oleh jejak para wali. Dikisahkan saat Abuya Uci mondok di Kresek, Garut. Pada suatu malam ketika melirik ke jendela kobong, beliau melihat kobaran api, dan di belakang api itu ada sosok ayahnya Abuya Dimyati Cilongok. Saat itu juga lalu Abuya Uci memutuskan untuk segera pulang. Setibanya di Cilongok, ternyata malam itu baru saja terjadi kebakaran di Kobong Cilongok. Luar biasa. Kebakaran di Cilongok mampu terlihat dari kejauhan oleh Abuya Uci yang sedang berada di Kresek, Garut. Sebuah kisah terkait Abuya Uci Turtusi dan mimpi seorang penderita lumpuh
yang terjadi kurang lebih seminggu sebelum peringatan Haul Abah Sepuh dan 40 hari tahlil Abuya Uci. Datang seorang pria yang meminta bahkan memaksa untuk bertemu istri tercinta Abuya Uci. Namun saat itu, kondisi istri sang Abuya sedang dalam keadaan kurang sehat. Saat ditanya apa maksud dan tujuannya, pria itu pun mengatakan hanya ingin menyampaikan rasa terima kasih lantaran beliau bermimpi bertemu dengan Abuya Uci. Dalam mimpinya pria tersebut meminta doa dari Abuya Uci agar mendapat kesembuhan dari kelumpuhan yang dideritanya. Dalam mimpi tersebut Abuya Uci mendoakan dengan mediasi segelas air putih. Setelah berdoa, Abuya pun berkata dengan tegas sambil menyodorkan gelas, "Nih, minum." Pria itu dengan segera menenggak habis air tersebut. Setelah itu, tiba-tiba pria tersebut terbangun dari tidurnya dalam keadaan sangat terkejut sampai seluruh tubuhnya merinding dan bergetar. Lantaran kedua kakinya yang lumpuh sudah bisa digerakkan bahkan langsung kuat berdiri dan berjalan. Luar biasa. Setelah wafat pun Abuya Uci masih saja bisa terus bermanfaat, terus membimbing bahkan terus mengawasi para muhibbinnya. Ada kisah menakjubkan waktu beliau ngaji pasaran di Aang Syadili, Ciberem, Sukabumi. Saat sedang mengaji di malam hari, tiba-tiba Aang Syadili berhenti menyurah kitab dan menengok ke arah sekeliling majelis beberapa saat. Lalu Aang Syadili mengakhiri pengajian dan memerintahkan seorang santri yang mengenakan baju merah untuk ikut ke rumah. Saat itu santri yang mengenakan baju merah hanyalah Abuya Uci. Saat tiba di rumah gurunya itu, Abuya Uci ditanya tentang siapa namanya dan dari mana asalnya. Begitu Aang Syadili tahu bahwa Abuya Uci adalah putra dari Abuya Dimyati, seketika Aang Syadili berkata, "Mau cari apa di sini? Sekarang pulanglah. Tadi waktu ngaji, tiba-tiba datang cahaya mengelilingi majelis. Lalu cahaya itu masuk melalui kepalamu dan mendarat di hatimu." Masya Allah. Dikisahkan oleh seorang jamaah yang pernah menguji kewalian Abuya Uci. Pada suatu malam, saat di Cilongok sedang berlangsung acara haul Ibunda Abuya Uci, majelis begitu dipadati oleh ribuan jamaah saat itu. Ada seorang jamaah telat datang, sehingga majelis sudah penuh, dan sulit baginya untuk bisa melihat langsung Abuya Uci yang sedang ceramah. Saat itu baru pertama kali ia ke Cilongok, dan belum hafal jalan menuju majelis. Namun ingin sekali rasanya ia melihat langsung Abuya Uci yang sedang ceramah di dalam majelis. Maka ia berkata di dalam hati, "Ya Allah, jika memang benar Abuya Uci adalah seorang waliullah, tolong beri aku jalan untuk bisa melihat langsung beliau yang sedang ceramah." Dalam keadaan setengah sadar, tiba-tiba ia sudah berada di atas majelis tanpa melangkahi jamaah satupun. Hingga akhirnya ia dapat melihat langsung Abuya Uci yang sedang ceramah. Ia pun sontak terkejut dan semakin yakin akan kewalian Abuya Uci Turtusi. Memang karomah seorang waliullah adalah sebuah kenyataan fakta yang tak terbantahkan. 11 hari sebelum Abuya Uci wafat, tepatnya saat pengajian malam Jumat terakhir, seperti biasa setelah pengajian rumah Abuya masih dipenuhi tamu. Namun saat itu, Abuya meminta para tamunya untuk pulang lantaran beliau kurang sehat dan ingin dipijat. Setelah tamu-tamu pamit pulang, mulailah beliau dipijat oleh orang yang biasa memijat beliau. Tepat pada jam 2 malam, tiba-tiba pintu di samping rumah Abuya ada yang mengetuk dan mengucap salam. Lalu si tukang pijat pun diperintah Abuya untuk membukakan pintu. Setelah pintu dibuka, si tukang pijat pun menanyakan keperluan si tamu. Tamu tersebut menjawab, "Saya diajak Pak Khairun, tuh orangnya," sambil menunjuk sebuah kursi kosong. Si tukang pijat pun bingung, karena di kursi tersebut beliau tidak melihat ada seorang pun. Lalu terdengar suara Abuya memanggil dari dalam, "Pak Haji, suruh masuk aja."
Begitu tamu tersebut masuk, Abuya pun langsung menyambutnya dengan hangat. Hingga kurang lebih jam 2:30, tamu itu pun pamit pulang dan kembali diantar si tukang pijat keluar. Saat si tukang pijat kembali, Abuya pun bertanya padanya, "Pak Haji tadi cium tangan gak ke beliau?" Si tukang pijat menjawab tidak dan kembali bertanya siapakah gerangan orang tersebut. Abuya pun menjawab, "Beliau adalah Soekarno." Masya Allah, setengah teriak si tukang pijat itu pun terkejut. Saat itu barulah ia menyadari bahwa tamu yang tadi datang adalah Bapak Presiden Insinyur Soekarno. Anehnya, tadi saat bertemu ia tidak menyadarinya. Bahkan saat Abuya Uci berbincang dengan Soekarno pun ia tidak sadar, tidak menyimak obrolan. Ia asik fokus memijat Abuya. Sayangnya saat itu ia tidak melihat Kiai Haji Khairun Doyong yang merupakan buyut Abuya Uci yang malam itu mengantar Insinyur Soekarno. Pantas saja malam itu Abuya meminta tamu-tamunya untuk pulang. Ternyata beliau sudah tahu akan didatangi oleh Insinyur Soekarno dan kakek buyutnya. Di waktu beliau berada di Iran, beliau didatangi langsung secara jagayaqadhah oleh Al-Imam Ghazali Shahibul Ihya. Imam Ghazali berkata kepada Abuya Uci bahwa sang imam merasa sedih karena pemahaman-pemahaman Ghazali sudah mulai disamarkan bahkan dihilangkan. Imam Ghazali juga berpesan kepada Abuya Uci untuk mengajarkan kitab-kitab karangannya kepada umat. Singkat cerita, beberapa waktu setelah pulang dari Iran, pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Ghazali pun diselenggarakan di Cilongok. Dan Abuya Uci pernah berkata, setiap pengajian kitab Ihya di Cilongok, insya Allah akan selalu dihadiri oleh Al-Imam Ghazali Shahibul Ihya. Masya Allah, sebab kemuliaan para wali-wali Allah di sisinya, maka tak akan ada yang mustahil atas kehendaknya. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian sekilas biografi serta beberapa karomah Abuya Uci Turtusi Cilongok, Tangerang, Banten. Sosok ulama karismatik yang sangat zuhud dan warok dalam menjalani kehidupannya. Di mata para jamaah dan muhibbinnya, beliau adalah sosok yang tak akan pernah tergantikan. Yang pasti kiai ini sangat luar biasa. Akhlaknya yang sangat bersahaja membuat orang yang melihatnya merasakan kesejukan. Wajahnya yang memancarkan nur ilahi, beliau bagai magnet kehidupan. Beliau membuat orang yang melihatnya lupa akan segala gemerlap duniawi. Ya Allah, inikah ulama sebenarnya? Mari bersama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah yang dikhususkan kepada Abuya Uci Turtusi bin Abuya Dimyati. Semoga kita semua diakui sebagai murid beliau. Hingga kelak Allah kumpulkan kita bersama beliau di surganya. Amin ya Rabbal Alamin.